peristiwa di mana kita berhadapan dengan jenazah yang baru saja meninggal, ya, sudah dipastikan meninggal, maka itu kita sudah mempunyai pengetahuan, sudah mengetahui ilmu, sehingga kita bisa membereskan terlebih dahulu jenazah yang baru saja meninggal. Nah, sekarang sesi kedua ini kita akan melanjutkan simulasi. Setelah meninggal, ya, jenazah dinyatakan meninggal, kemudian kita urus sebagaimana tadi yang sudah kita simulasikan bersama, maka kemudian bertaziah, ya, orang-orang bertaziah, mendoakan tadi. Nah, sekarang kita akan melewati alur-alur pemulasaran jenazah. Setelah takziah waktunya siap, ya, waktunya siap, kemudian semuanya sudah siap semuanya, maka selanjutnya adalah memandikan. Nanti setelah memandikan, ya, praktek kita alurnya nanti, ya. Setelah ini kita akan memandikan jenazah, ya, kita keluar. Nanti karena ini tidak ada bonekanya, jadi mohon keikhlasannya kembali untuk tidur di atas pemandian. Ya, nanti yang tadi, ya, wadah ini. Udah. Ya, nanti. Nah, nanti ada laki-laki perempuan. Ya. Jadi, oke. Jadi alurnya itu kan nanti sana, kemudian setelah itu kita akan mengkafankan, ya, mengafankan. Nah, mengafankan ini nanti kita akan ada dua kelompok, laki-laki dan perempuan. Ya, silakan nanti bagian perempuan berkelompok di belakang atau di mana di depan, nanti silakan dimusyawarahkan. Nanti yang laki-laki di mana? Nanti untuk yang perempuan akan di mentori langsung oleh Umianti, sedangkan untuk yang laki-laki nanti oleh Bapak Ustadz Nur Ali. Alhamdulillah beliau sudah hadir, ya, itu nanti mengafankan. Setelah mengafankan, ya, setelah mengafankan nanti kita mensolati, simulasi mensolati, dan kemudian setelah itu simulasi menguburkan, ya, menguburkan. Selesai lah setelah itu. Jadi sekarang kita akan praktek memandikan. Ya, coba. Jadi untuk memandikan ini, ya, memandikan ini suatu yang wajib, ya. Mayit atau jenazah tidak bisa disolatkan sebelum dimandikan. Jadi sebagai syarat untuk disolati itu adalah dimandikan terlebih dahulu, ya, dimandikan terlebih dahulu. Maka dari itu untuk memandikan ini, ya, untuk memandikan ini sebenarnya ada dua cara. Nanti kita perhatikan, ada dua cara. Ada cara yang minimalis, ada cara yang maksimalis. Nah, minimal, ada paketnya juga tadi, ya. Ada paket minimal, ada paket maksimal. Kalau paket minimal, ya, minimalis, yaitu cukup dihilangkan najisnya, ya, dihilangkan semua najisnya, ya, cebok semua tuh, kemudian disiram, selesai. Ya, disiram sekali. Asal sudah semuanya kena, selesai, sudah bisa dikategorikan dimandikan. Minimalis ini kalau bisa, kalau tidak darurat banget jangan, ya, pemuliaan jenazah, ya. Yang kedua, ya, memandikan secara maksimal. Secara maksimal juga caranya ada dua nih. Yang pertama, ya, jadi yang pertama itu, ini idealnya dulu, Bu, ya. Kalau nanti pada prakteknya, ini biar ngegampangin. Pada prakteknya itu tergantung kondisi yang ada, ya. Kondisi yang ada, mulai kelengkapannya dan lain sebagainya. Jadi yang pertama disiapkan itu, ya, ini untuk memudahkan.
itu siapkan, jangan protes dulu nih, 9 ember. Nah, 9 ember itu apa? 3 ember untuk air yang dicampur dengan bidara. 3 yang kedua air bening, air adem. 3 yang ketiga air yang telah dicampur oleh kapur barus. Tuh, 3. Prakteknya nanti banyak amat Pak embernya, lihat coba, itu teknis. Boleh 3 nanti bergantian, pokoknya ada 3. Kalau ada 2 ya tinggal digantian. Intinya itu ada 3 kategori air. Ya, ini yang maksimalis. Ya, menurut Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu'. Cara memandikannya itu pun ada 2 cara. Yang pertama air bidara, kemudian air bening, air adem, air kapur barus 1 kali. Air bidara, air bening, air kapur barus kedua 2 kali kan. Air bidara, kemudian air bening, ya, air adem, kemudian air kapur barus 3 kali. Selesai. Ada cara yang seperti itu. Ada cara yang kedua. Cara yang kedua itu air bidara tersabun air bening. Air bidara yang ketiganya air bidara atau sabun air bening. Kemudian yang keempat, ya, 1, 2, 3, 4, 5 air bidara air bening. Kemudian setelah itu baru air kapur barus 3 kali. Mana yang afdol? Kalau menurut mazhab Imam Syafi'i, sebagaimana ulamanya yaitu Syekh Arsad Al-Banjari, gurunya Syekh Nawawi Al-Bantani dari Banjar, Kalimantan Timur, dalam kitabnya, yang lebih afdol itu yang kedua, yang lebih afdol. Jadi bidara atau sabun air bening, sabun air bening, bidara air bening, baru sekaligus 3 air. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya biasanya bilang, wudhu dulu apa dimandiin dulu? Diwuduin dulu apa dimandiin? Hah? Mandiin. Kalau di sini dimandiin, boleh. Bisa juga diwudukan dulu baru dimandikan. Kalau kita mengacu pada mazhab tadi Imam An-Nawawi, Syekh Arsad Al-Banjari itu diwuduin dulu. Tapi boleh, itu mah sunnah. Sunnah itu boleh yang mana aja. Itu kalau kita mau yang pakai itu mah silakan. Yang sudah berjalan takutnya kagok gitu kan. Kalau yang sudah berjalan silakan. Yang penting itu tidak mengurangi daripada kemuliaan jenazah, ya boleh gitu kan. Itu ya, itu kan 9. Kemudian ditambah lagi nanti 3 Pak, 3 ember. Itu yang 9 beda tuh. Nah 3 lagi siapin. Jadi kalau kita hitung itu penghitungannya tuh ada 11 ember. 12 ya. 9, 10, 11, 12. Ember yang pertama ini sebelum memandikan, sebelum dipakai untuk yang memandikan, itu untuk nyebokin, bersih-bersih, ya, bersih-bersih semuanya. 3 kali tuh, dibersihkan sebanyak 3 kali, itu semua. Terus yang kedua, tuh air yang kedua tuh untuk bersih-bersih yang yang lubang-lubang tuh, ya, lubang-lubang semua dibersihkan pakai cotton bud ataupun pakai Terima kasih Mbak Amir langsung praktek. Kalau bisa simulasinya di sini Pak. Oh ya.
Pengajian Amir, selamat berjuang dan beribadah. Ya, itu tiga ember itu beda. Ya. Kalau itu mah air bening aja, ya tiganya. Nah nanti itu kan ya, nanti kita praktek, nanti kan dikeluarkan dulu untuk yang menyiramnya. Makanya tuh kalau ketika mandi itu nanti Bu ada tiga ini Bang. Yang pertama yang memandikan, yang kedua asisten yang memandikan. Nah Ibu nih karena baru belum pengalaman, boleh nanti bisa menjadi asisten dulu, ya, membantu asisten amil. Ya. Asisten amil itu apa? Bantu nyiramin. Nanti yang itu amilnya. Nanti kita asisten aja Pak, dampingin. Kalau kita mau cepet meresep nih apa yang kita pelajari itu, jadikan asisten. Boleh Pak Amil. Kalau nanti ada meninggal praktek, kalau ada waktu luang dicopot aja biar jadi asisten gitu. Di antara ini Ibu Amil juga. Nah itu supaya Pak, jadi ada asisten. Yang ketiga boleh dari keluarga. Ya, keluarga menyaksikan. Tapi keluarga ini bantu-bantu, jangan cuma ngeliatin doang gitu kan. Ya kalau ngeliatin doang mendingan di luar saja sambil dipegang dengan doa. Ya seperti itu ya. Jadi nanti prakteknya seperti itu, airnya seperti itu, tata caranya seperti itulah dalam hal memandikan jenazah. Ya, sekarang kita akan praktek, ya, praktek. Nah nanti ya takutnya kelewatan. Jadi itu kalau yang hitam-hitam kan tadi dibersihkan semua ini, dibersihkan semuanya. Yang lubang-lubang kuku-kuku dibersihkan. Bagaimana kalau ada, kemudian disampurkan, disisir. Nah, sisirnya itu bawa sisirnya yang renggang Bu. Ya, jangan yang rapat. Ya, yang renggang kan ada tuh yang gede-gede segini-segini tuh, renggang. Ya, nanti disisir, kalau ada yang rontok dipisahin. Kemudian juga nanti juga kuku, kalau misalnya kuku panjang dipotong nggak usah, kecuali kukunya itu ada yang sudah misalnya ya ini udah tebeleng nih, nah itu mah dipotong aja. Cuma nanti rambut dan kuku yang memang kita potong tuh sisa itu disatukan, diselipkan nanti di kain kafan. Nah seperti itu ya. Nah, seperti itu. Ya baik, selanjutnya kita akan keluar. Silakan Bapak Ibu menuju. Udah siap belum? Udah siap? Ya kita ke sana ya untuk memandikan. Sarung tangan. Ya, sarung tangan nggak ada tuh. Pakai. Bang, udah jelas sama. Banyak kan? Yang privasi, ya, privasi. Jadi kalau itu ditutupin terpal Pak, ya. Atau buat apa ya? Ah, kayak Ruko udah menyediakan ya. Kemudian ini tempat untuk memandikannya, embernya, ya. Tadi untuk penggunaannya kan ada 11 ya, 12 ya. 9 itu untuk bidara, kemudian air bening biasa, kemudian satu lagi kapur barus ya. Kemudian selanjutnya yang 3 lagi, tapi bisa nanti diisi ulang. Yang satu ember yang pertama, yang 3 itu untuk cebok, ember yang kedua untuk membersihkan yang semuanya ini lubang-lubang, ember yang ketiga untuk berwudu. Ketiga, jadi 3 untuk bersih-bersih dan wudu, kemudian 9 itu untuk memandikan 3 kali. Tuh, kemudian nanti ditutupi ini ya kain, kemudian semuanya ininya ya, apa alat ada kapur barusnya udah lengkap. Dan selanjutnya kita ikuti ya simulasi untuk pemandian atau memandikan jenazah
yang akan dipimpin oleh Ustadz kita Ustadz Muhammad Nur Ali. Pada beliau dipersilakan. Untuk jamaah jangan ada yang sedih ya. Ini ada tutorial. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukranillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa wala. Saya hormati Bapak Haji Rafi, penyuluh KUA Cikarang Barat beserta rekan-rekan penyuluh KUA Cikarang Barat yang saya hormati DKM Masjid Al-Hadi Nahdiyah, baik dari pengurus dan para jamaah semuanya. Pada kesempatan ini kita sama-sama tadi sudah mendengarkan beberapa materi. Kita akan praktek Pak ya, praktek memandikan jenazah. Di sini kita sama-sama perhatikan. Jadi untuk memandikan jenazah ini ada beberapa cara ya. Ada beberapa cara. Ada cara yang minimal, sedang, ada juga cara yang tawasud, tengah-tengah ya. Kalau yang minimal sederhana, ada juga yang mungkin secara maksimal sempurna ya. Intinya semua cara itu dibenarkan. Wajibnya memandikan ya, memandikan jenazah. Jadi mengucurkan air ke seluruh tubuhnya ya, seluruh tubuhnya. Nanti para jamaah, para warga ketika memandikan berkumpul, ditutuplah semuanya. Fasilitasi dari masjid itu biasanya ada hijab ya, hijabnya ada ya. Nah, ada hijabnya, ditutup semuanya. Jamaah warga silahkan yang menyaksikan, mengikutinya, nanti membacakan, biasanya disunahkan baca surah Al-Muluk ya, baca terus surat Al-Muluk, tabarok ya, tabarakalladzi biyadihil mulk dan seterusnya. Nah, nanti untuk melaksanakan memandikan jenazah, yang siapa yang berhak mewajibkan ini sebenarnya adalah ala iyalihi, pada keluarganya. Itu keluarga yang paling terdekatnya. Itu afdolnya ya. Adapun nanti di sini ada amil, ada urus DKM membantu. Dan kalau jenazahnya laki-laki, berarti semuanya yang terlibat itu adalah untuk memandikannya adalah jenazah, ataupun yang memandikannya itu laki-laki ya. Untuk wanita juga sama. Intinya pada dasarnya kuncinya adalah meratakan air ke seluruh tubuh. Itu sama seperti kita mandi junub ya. Niatnya apa yang kita niatkan? Niatkan dulu. Niat Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla an hadzal mayyiti an jami'il badanihi lillahi ta'ala. Untuk laki-laki. Jika perempuan, nawaitul ghusla an hadhil mayyitati an jami'il badaniha lillahi ta'ala. Takbir nggak? Pakai takbir nggak? Allahu Akbar, enggak ya? Takbir. Nah, udah. Kemudian kita bismillah, air dikucurkan, udah siap. Air ya. Air dikucurkan, ada air yang disediakan, dikucurkan. Ini jenazah, saya praktek berarti laki-laki ya. Laki-laki. Airnya ini dipegang di sini. Ini air sudah dikucurkan bareng ya, sama ada air yang dari keran. Niat di sini si amil ini ya, jamakkan orangnya. Amil niat Bismillahirrahmanirrahim, nawaitul ghusla an hadzal mayyiti, apa tadi? An jami'il badanihi lillahi ta'ala. Niat saya memandikan jenazah laki-laki ya, untuk seluruh tubuhnya lillahi ta'ala. Nah, ini kepalanya mana ya? Posisinya ini nggak usah ditutup juga nggak apa-apa. Jadi nanti ini ditaruh di tengah-tengah di sini semuanya. Ya.
di tengah-tengah. Ini anggap di sini nih kemaluannya ya. Kemaluannya ditutup di tengah-tengah. Kita guyur dari kepala. Kepala diguyur. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita keluarganya yang memandikan, diusampin terus kepalanya sampai airnya merata ke kepala. Terus ke tangan, ya. Ke tangan, ke badan, sampai ke kaki, semuanya. Berulang-ulang sampai semua merata. Baru nanti kita bersihkan kotoran-kotorannya. Dibalikan badannya ke kanan. Balikan badannya ke kanan. Kalau di kampung namanya itu pakai merdon, kain perdon. Jadi itu kalau nanti ngebungkus bikin lawon putih itu, lawon kain kapan itu, nanti ada kain kapan yang dipotong-potong seukuran kecil untuk dibungkus ke tangan, itu diperdon untuk bahasa kasarnya apa namanya ini, istinja ya, cebok ya, bersihin kemaluannya ya, duburnya ini dibersihkan. Tapi jangan terlalu keras, jangan terlalu kasar, sakit ya. Itu sungguhnya dalam satu keterangan riwayat memandikan jenazah itu harus benar-benar hati-hati dan penuh perasaan. Karena kalau digosok-gosok terus itu dia sakit dirinya ya. Maka digosok semuanya air merata, ini pada tangannya gitu ya. Jadi cukup gini aja lah. Simramin sambil digosokin badannya semuanya. Gosokin air, tubuhnya dibersihkan. Biasanya kalau di kampung itu ada air kembang. Ya, ada air kembang, air mawar, air kapur barus, itu disunahkan itu. Boleh. Dalam mazhab Syafi'i pakai kapur ya. Pakai kapur, garam, ada juga tanah. Nah, tanah ini itu sebenarnya bukan sembarang tanah. Ada dua isyarat. Tanah yang pertama itu yang ketika buat mandi itu isyarat bahwa makam udah siap. Biasanya tanah itu dibawa dari makam. Udah siap tuh, menandakan pemakaman udah rapi. Tanahnya itu juga tanahnya sebagai untuk mensucikan najis mughalazah. Ya, yang bersentuhan dengan hewan yang diharamkan, anjing atau apa dijilat, itu najis mughalazah ya Ustaz ya. Nah, dikhawatirkan kita nggak tahu ya, orang semasa hidupnya mungkin terjilat anjing ya, atau yang haram babi ya. Itu sebenarnya air itu jangan dikucurkan doang tuh, air yang tanahnya itu. Kalau bisa itu Ustaz digosokin tangannya digosokin, dibalurin air tanah itu. Tapi kayaknya minim sekarang ya. Mungkin kita umat muslim zaman dulu mungkin kan orang kan dia miara anjing, muslim tapi miara anjing gitu ya, atau bersentuhan. Itu tujuannya untuk menghilangkan najis mughalazah gitu. Yang bisa disucikannya bukan hanya dengan air saja, dengan tanah atau dengan lumpur atau apa gitu ya. Itu digosokin selama 7 kali tanah itu. Jadi kalau Ustaz mau pakai silakan di sini. Tapi kalau misalnya sulit ya nggak apa-apa gitu ya. Itu tujuan untuk daripada tanah itu buat apa sih? Sebenarnya penting gitu ya. Gitu. Jadi setelah memandikan semua udah di kemaluannya najis duburnya udah dibersihkan, diistinjakan, semuanya udah bersih ya. Baru nanti disiramin tuh air tadi tuh. Air yang tadi, yang pertama air yang kotor-kotor dulu, air tanah misalnya digosokin ya. Baru dibajur lagi, terus disiram lagi sampai ada air kembangnya, disiram semuanya. Itu. Nah, kelar itu nanti kita wudukan. Sunahnya kita wudukan. Niat lagi tuh. Nah, ketika wudukan itu udah nggak boleh ada yang menyentuh selain yang mahramnya ya, yang mahramnya. Kalau mandikan masih boleh dah, gitu ya. Nah, kemudian kita wudukan seperti layaknya kita wudhu, niatnya Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a sama kayak tadi. An hadzal mayyiti li raf'il hadas asghari lillah ta'ala. Coba Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a an hadhil mayyiti li raf'il hadasil asghari lillahi ta'ala. Kalau perempuan nawaitul wudu'a
an hadhil an hadhil mayyitati maitati lirafil hadasil lirafil hadasil asghari asghari lillahi ta'ala. lillahi. Nah, kita wudukan, cukup wudunya yang wajibnya aja. Yang wajibnya apa? Membasuh muka. Kita gosokin mukanya, ya. Kita gosokin mukanya. Nah, diangkat. Iya, kepalanya diangkat. Diangkat kepalanya, kemudian baru tangan, kaki. Ya, kelar. Nggak usah dikumur-kumurin jenazah. Dikumur-kumurin lagi ya. Sunnah Ustaz, biar afdol, umurin. Ya, gosokin. Nah, nggak usah. Ya, cukup yang wajibnya aja. Ada pertanyaan? Bisa? Ibu, mumpung lagi praktek nih, jangan malu-malu. Ntar udah pergi ustaznya bingung aja. Mumpung ada yang meragukan nggak? Kok, saya kasih kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu posisi jenazahnya udah Ya. tadi udah Nah, telentang, jenazah udah telentang, ya, posisinya udah telentang. Oh, jadi ada dua model, ada beberapa cara. Untuk ini miring ini tadi posisi untuk apa? Membersihkan belakangnya, untuk apa sih ya? Nyebokin ya, nyebokin, biar gampang. Dimiringin ke kanan, ya, miringin lagi ke kiri, gitu ya. Ada kalau di Cianjur itu lain lagi Pak. Jenazah itu kakinya ini nggak bisa naik nih, saya naik ke sini nih. Mau bersedia nggak Pak? Kakinya itu seperti kayak kita tiduran celentang, diangkat kakinya gitu. Terus ininya si jenazahnya diginiin, diangkat gini. Nah, diangkat seperti ini, kakinya diangkat, jadi nekuk, kan ngangkang deh ya, dikobelin gitu tuh. Oh, yang bagaimana caranya Ibu? Terserah keluarganya, jangan jijik. Ya, jangan jijik, terutama anak keturunannya, zuriatnya jangan jijik. Ya, orang tua kita kan, misalnya, atau kerabat kita, saudara kita. Kalau mau simpel, tadi kalau yang simpel itu, kalau yang sempurna seperti itu, diangkat kepalanya, dipegang di sini, ya. Terus ini perutnya agak ditekan-tekan dikit, jangan banyak, ntar keluar kebanyakan. Ya, sedikit aja, pelan, terus ditebokin di sini gitu, kakinya diangkat gitu, ngangkang, dangkap, mana sih posisinya gitu ya. Nah, seperti itu yang sempurnanya Pak, yang kamilnya, yang sempurnanya. Kalau yang tawasudnya yang ada tengah-tengahnya, yang sederhananya ya, ini miring gini, kita dari samping berarti ini jenazah gini, ya, ini saya. Nah, katakan saya anaknya. Nah, ini sebenarnya nggak usah pakai ini juga nggak apa-apa Pak ya. Ya, nanti ada kalau kain perdon boleh gantinya sama ini boleh. Ya. Nanti berarti dari sini kita kobelin sini. Ininya pakai sabun sambil dibayurin air lagi 3 kali ya, lanjut air. Ini berapa lama memandikan ini? Jadi jangan terlalu lama juga. Ya, kalau air sudah merata semuanya, dikira-kira kita cukup, udah rata semuanya, airnya sudah dibersihkan, kuku-kukunya juga udah bersih semuanya, boleh baru kita wudukan gitu ya. Kembali kita tentangkan, ini posisinya ditutup di tengah gitu. Nah, pada saat selesai sudah diwudukan ya, ini kita nanti ini kan udah basah ya kainnya ya. Kain kafan yang baru lah penutupnya, namanya kain kafan penyecep. Apa? Penyecep. Kalau bahasa saya ya, tahu bahasa sini apa? Penyerap. Ya, handuk lah bahasanya. Dicabut yang ini. Ya, tarik. Ini udah diganti, mana kain kafannya? Udah dipotong belum? Udah dipotong belum? Belum ya? Waduh, lama potongnya. Wah, repot. Nah, pada saat kita memandikan, tim kita, kalau Ibu ya, ada yang memandikan, juga sudah ada yang siap untuk memotong kain kafan. Sudah siap, jangan sampai jenazah udah kelar baru membuka kain kafan. Itu keburu kedinginan jenazah ntar. Ya. Nah, kain kafan udah siap, udah dipotong. Cari tempat yang pas ya.
Nah, ada tugasnya, bagi tugas yang mandikan. Maaf sini. Ustaz. Nah, jadi ini jenazah udah rapi, kita namanya kain ini namanya kain penyecap. Ya, penyecap untuk ditutup ini. Nah, ini dicabut pelan-pelan Pak ya, dicabut. Nah, silakan taruh sini aja. Nah, kemudian kita tetelin bahasa kita. Ya, ini mau bahasa saya udah gini aja Bu ya. Nah, nanti ya. Betawi Bekasi ini Bu bahasanya. Ya. Punten ini kalau ada yang bahasa Jawa atau apa, campur-campur dah. Nah, kita udah rasa ini udah menyerap air, langsung kita rapikan, jangan sampai ada kelihatan auratnya. Kadang-kadang sembrono kita, ya. Ini ketutup, duburnya pantatnya kelihatan, ya. Rapet, gitu. Diangkatlah baru sama kita, sama yang tadi yang mahramnya ya, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Seperti itu, sambil kita bacakan doa tadi. Ketika yang menyaksikan kita baca sholawat boleh ya, atau baca ayat suci Al-Quran, surah Al-Mulk biasanya. Tujuannya untuk apa? Untuk kemuliaan ya, memuliakan jenazah. Jenazah ini jangan sampai terbuka aibnya. Maka pada saat memandikan jenazah itu harus benar-benar orang yang bisa menjaga amanah ya. Syaratnya juga selain Islam, balik, berakal, dia bisa menjaga amanah ya. Jangan sampai ada aib si fulan ini kebuka atau diomongin ya, nggak boleh, haram itu punya ya. Membicarakan aib seorang yang sudah meninggal hukumnya haram. Jadi benar-benar dijaga ya, pembicaraan kita bacakan surah Al-Mulk untuk menambah kemuliaan buat jenazah. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Silakan Bu, ada yang mungkin kurang paham atau kurang mengerti, mumpung belum siap dieksekusi. Ya, silakan Pak. Dari mana, siapa? Bujang apa dulu masih ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang dijelaskan oleh Pak Kiai Nur Ali kan hanya jenazah yang normal ya, istilah katanya. Saya mau bertanya khususnya perwakilan dari warga, bagaimana caranya kita memandikan jenazah yang mempunyai luka serius atau kecelakaan atau apalah sehingga darah itu tidak pernah berhenti. Mohon dijelaskan Kiai. Terima kasih. Baik. Akan Kiai ada sebuah kisah atau sebuah kejadian apabila ada jenazah yang kebakar atau udah mulai rusak posisinya, bagaimana cara memandikannya? Baik. Jadi kita bahas kan memandikan yang normal. Kalau ada saudara kita yang tidak dalam kondisi normal ya, kecelakaan musibah, baik itu kecelakaan yang sampai mengeluarkan darah dan sebagainya ya, kita tadi saya bilang tadi kita mengambil yang wajibnya saja. Yang penting anggota badannya ini tersirami ya, tersentuh air aja udah cukup. Apalagi yang misalnya korban luka bakar ya, nggak usah disabunin ya, nggak usah, nggak perlu disabunin karena itu hukumnya ad-darurah. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Jadi kalau dalam kondisi darurat yang harusnya kita laksanakan boleh tidak kita laksanakan, gitu ya. Cukup kita meratakan air ke seluruh tubuhnya dengan kita siram aja cukup, gitu ya, cukup. Kalau masih lebih beresiko, ya kita cukup air itu, yang penting bisa kita semprot atau yang penting kita sentuh aja, gitu. Ya, dibuat simpel aja. Jadi jangan ketika ada yang di luar normal ini kita terlalu kaku ya. Jadi kita luas, yang penting tersentuh dengan baik. Kalau jenazahnya baik, ya tadi kita akan urusi dengan sempurna mungkin, setaktis mungkin, gitu ya. Jadi jangan panik, ini jangan panik. Ya, jangan panik, tenang dalam kondisi apapun. Jamaah, warga, masyarakat harus tenang. Kemudian apapun yang terjadi, saudara kita umat muslim, benar Pak ya?
misalnya ada aibnya, ada tutup mulut kita, hifdzul lisan kita, jaga lisan kita jangan keluar apapun dalam kondisi misalnya jenazah kecelakaan atau apa, disimpelkan saja. Dan kalau bisa pengurus nanti dari DKM juga kalau terjadi hal seperti itu, nauzubillah, juga jangan terlalu pemusarannya jangan terlalu terbuka, gitu ya. Dibuat simpel aja. Yang penting jenazah itu terbanjuri air. Itu Pak. Ya. Ada lagi? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Nanti kan misalnya darah keluar, ya kita kita ikhtiar dengan kita tutup dengan napas dan sebagainya, nggak masalah, nggak apa-apa gitu ya. Terus itu apakah batal? Enggak, ya. Kita kewajiban kita memandikan, ya, memandikannya, gitu. Jadi jangan terlalu kita, kan keluar darah nanti batal, gitu ya. Udah, cukup. Yang penting kita memandikan jenazah, gitu. Ada lagi? Sabun sampo. Ya, ketika air sudah membajur semuanya, ya sudah dibajurkan, pertama-tama kita bersihkan kepalanya dikasih sampo, jangan terlalu banyak juga, sedikit aja, secukupnya. Samponya digosokin rambutnya, ya, kemudian dibajuri, kemudian sabunnya silakan dipotong-potong sabunnya ada. Nah, nanti gini bagi tim yang memandikan, ada tim yang sudah siap buat motongin laun, kain kapannya, ada tim yang buat ini kan masih begini, masih nanti ribet ya. Nanti sudah siap juga, biasanya kalau di kampung itu ada tampah, ya, ada rantang-rantang, ya, wadah di situ udah siap nih buat mandiin, udah siap ya. Pernah lihat Pak ya Bu ya? Pernah lihat ya? Jadi nanti sabunnya sudah siap, terus air kembangnya sudah siap, dipotong-potong. Silakan nanti yang memandikan di sini dikasih sabunnya, digosokin yang bagian kepala, yang tengah-tengah kaki. Itu. Tinggal siapa yang bertugas menyiraminya, satu orang. Ya, satu orang siramin, terus siramin. Ya, jangan suka kalau ibu-ibu ya, saya kan bukan ustazah, bukan amil, udah, ya apa-apa. Memandikan jenazah itu bukan kewajiban ustaz. Ya, kewajiban orang Islam semuanya boleh memandikan. Yang afdolnya siapa tadi? Keluarga. Keluarga yang nyiramin. Ya. Kalau di kampung kan nggak begini Bu. Ya. Selonjor ya. Itu selonjoran ya, selonjoran di balai gitu ya. Itu lebih ya terserah lah ya. Kalau sekarang kita di perumahan pakai ini lebih simpel. Nggak masalah. Jangan dipermasalahkan. Nanti ini kurang sopan. Enggak, ini bagus ya. Gitu. Udah teknisnya enak, lebih enak gitu. Nah silakan nanti boleh pakai kain atau pakai sarung tangan ya, untuk safety-nya, sarung tangan bersih. Selesai? Ada lagi? Timbal ya. Kita banjurin semuanya ya, kurang lebih ukuran berapa menit ya? 10 menit paling ya. Nah, mandikan itu 10 menit. Jadi 10 menit kita angkat jenazah. Kalau ada pertanyaan, Ustaz mandiin menghadap mana? Posisinya menghadap mana aja? Ya, boleh memandikan menghadap mana aja. Ya. Itu. Nanti kalau saya arahkan nanti menghadap kiblat, orang rumahnya menghadap ke sebelah utara, ribet nih kan gimana kan? Jadi jangan dipermasalahkan posisi memandikan. Ya, bebas saja. Yang penting memandikannya tempatnya bagus, layak, dan tidak tidak terganggu, gitu ya. Mandikan boleh menghadap mana saja, silakan. Gitu. Lagi? Jelas ya? Jelas ya? Itu. Jadi nggak usah banyak air nih, banyak kan ini air. Apa saya siramin aja? Nggak usah ya? Nah, air ini, air yang sudah ada. Tadi yang jelasinnya itu ada banyak jenis air. Jenis air apa? Oh ya. Oke. Tahapannya, pokoknya yang kotor-kotor aja yang ada butek-butek airnya itu duluin ya, sambil kita siramin. Ini katakan air tanah ya,
Ibu nih ambil yang tadi nih, kudak-kudak airnya, ya tanahnya kudak-kudak, diaduk-aduk ya kan itu tanahnya gumpal ya. Nah hancurin, ambil tanah ini pertama diusap ke tangannya dibalurin ke tangannya. Jadi kalau tangan capek ini ya. Nah lanjutin, tangannya pakai tangan ini, pakai yang kotor-kotor dulu ya, kanan kiri sampai kalau yang tanah 7 kali ya, 7 kali ingat ya, ngebersihin yang kotor itu pakai 7 kali, baru disiram sama air, siram lagi sama air sudah bersih ya, baru air lagi, apalagi yang ada kotoran lagi, terakhir air mawar ya, buat wangi udah bersih, siram air mawar gitu ya, baru kita wudukan ya, kita wudukan. Jadi air-air yang tadi itu sebelum diwudukan, jangan wudu dulu ya, air itu dulu dihabiskan baru nanti diwudukan tadi ya. Nah, cukup ya, jelas semuanya. Air ini dihabiskan Pak ya, dihabiskan air yang ada di sini. Nah airnya sambil ditaruh dengan air yang mengalir. Kalau saya biasa itu pakai air mengalir di sini udah ada gitu ya, airnya ngalir terus gitu. Wah kalau nggak ada yang segini, ya udah nggak apa-apa gitu. Itu seperti itu. Kita selesai memandikan jenazah, kita bungkus semuanya, baru kita bawa ke tempat untuk mengkafani jenazah gitu. Saja Umi Yanti, kalau wanita mau ada praktek mandiin juga, mandiinnya beda enggak di sini sekalian biar cepat simpel waktunya karena kelamaan. Mana lebih lagi buat mandiinnya? Ya, Umi di belakang. Iya Umi, maksudnya ini kan udah jam 2, takutnya nanti kan kita belum mengkafani, biar simpel aja. Umi langsung di belakang situ ya, langsung. Sama, cuma ada perbedaan sedikit aja sih, ada perbedaan. Nanti ya mau Umi, boleh ya. Apa mau di sini maksudnya memandikan apa yang bedanya di situ aja. Oke. Dari saya untuk laki-laki udah, jenazah laki-laki udah siap, paham Pak ya? Paham ya? Paham. Mulut. Nah nanti mulutnya itu kan saudara, nah si keluarga ini tutup mulutnya dulu. Mulutnya tutup ya supaya airnya jangan nanti masuk ke dalam mulut ya, tutup. Tutup mulutnya, silakan air ngebanjur ya, tutupin ya, tutup aja kupingnya, telinganya digosokin semuanya. Kalau ada namanya itu pakai kilik ketembat, nah gitu ya, dibersihin. Kalau kampung saya namanya kilik ya. Tuh ya. Oke, ibu-ibu mau praktek ke sana? Enggak? Bapak-bapak udah cukup, jelas Pak? Cukup. Yo, Bungkus. Bungkus. Siap. Nanti dibungkus di mana? Hah, di sana juga. Enggak bentrok. Di dalam masjid. Ibu-ibu di Serambi Bang.